Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jumpa lagi di Komunikasi Rasa dari jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Bengkulu. Di episode kelima Komunikasi Rasa ini kita akan mengangkat tema strategi digital marketing communication dalam membangun brand awareness politisi. Karena kita membahas tentang politisi, hari ini sudah kita hadirkan ke sini salah satu orang penting dari Kota Bengkulu, yaitu Bapak Wakil Wali Kota Dr. Dedi Wahyudi SEMM. Selamat datang Pak Dedi. Ya, makasih. Sebelum masuk ke diskusi ringan ya, karena komunikasi rasa ini kita nggak kayak kuliah, jadi kayak Diskusi. sharing saja Sharing. dengan pakarnya gitu ya. Ya. Saya bacakan dulu CV dari Bapak Dr. Dedi Wahyudi, di mana beliau ini merupakan doktor lulusan dari Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Kemudian untuk master dan bachelornya beliau juga dari Universitas Bengkulu dan cum laude. Wow. Dan sebelum menjadi wakil wali kota, banyak sekali pengalaman beliau. Yang pertama, pernah menjadi dosen luar biasa di D3 Jurnalistik, kemudian Pemret Harian Rakyat Bengkulu tahun 2005 sampai tahun 2010, Direktur Dealer KTM Muko Motor, dosen luar biasa UMB, GM RBTV, kemudian Komisaris PT Bengkulu Vision. Kemudian untuk pengalaman organisasinya, beliau pernah menjadi Wakil Ketua Pengcap PSSI Bengkulu, Dewan Pembina MSC, Wakil Ketua IKA Cendana, Ketua Bidang Humas Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, kemudian Ketua Bidang MES Komite Eksekutif Asprof PSSI, dan sekarang trainer dan narasumber LKI HMI Cabang Bengkulu dan Sekretaris IKBKM. Banyak sekali ya. Jadi sudah cocok banget kalau Pak Dedi ini dihadirkan sebagai narasumber di komunikasi rasa. Dan komunikasi rasa hari ini kita membahas tentang brand awareness, di mana kita tahu brand awareness atau kesadaran merek adalah kemampuan konsumen untuk langsung mengenali dan mengingat suatu merek hanya dengan melihat sesuatu, baik warna, logo, image, dan sebagainya. Kalau di personal branding kita juga kenal brand awareness. Kita bisa tahu apa sih bedanya politisi ini dengan politisi itu, karena ilmu dari branding nggak lagi di marketing aja ya, tapi juga sampai ke ranah politisi. Dengan seseorang punya brand yang kuat itu, apalagi seorang politisi kalau punya brand yang kuat itu, voter punya kemampuan untuk mengenali dan mengingat si tokoh ini, yang kemudian kalau nanti pas masa kampanye akan memudahkan dia menuntun orang-orang untuk membulatkan niatnya nanti nyoblos siapa gitu. Ini sudah tembak langsung namanya. Pak Dedi, saya perhatikan ya, Pak Dedi ini termasuk politisi Bengkulu yang sangat rajin dengan upload-uploadan di sosial media. Saya perhatikan ada Instagram, ada 2 akun, kemudian ada Facebook. Ya kan? Ternyata ini diam-diam perhatikan. Mas, itu ada 2 loh akunnya. Kalau yang di Instagram tuh ada yang Dedi Camkoha sama Dedi Wahyudi Official. Bedanya apa tuh, Mas? Ini harus saya buka ke publik, tapi enggak apa-apa. Satu akun itu
admin yang pegang, Oh, tapi kadang-kadang saya juga pegang. Tapi satu lagi dari Jamkoha itu murni saya yang pegang gitu. oh, Gitu. Jadi ada 2 akun memang. Kadang saya tidak punya waktu yang banyak untuk memposting, kemudian membuat konten. Jadi kita punya anak-anak muda kreatif yang selalu ikut kegiatan dan itu diposting. tapi postingannya sama atau enggak, Mas? Sebagian sama, tapi sebagian beda. Jadi dan itu juga segmennya beda ternyata. Oh ya, Karena yang saya rintis sebelum saya menjadi wakil wali kota. followernya beda jauh banget loh, Mas. Gitu ya. Yang Deddy Camgoha 39,8K, kalau yang official malah 19,3. Iya. Kenapa Eh enggak difokuskan ke satu aja? Karena publik bisa bingung. Ini sebenarnya yang benar yang mana sih? Kalau gitu apalagi ya. kalau keduanya punya postingan yang berbeda. Ya, ini masukan yang baik sebenarnya. Tapi memang ini dibangun dari yang satu itu dibangun ketika saya jadi wakil wali kota, yang satu lagi yang dibangun yang Camkoha itu dibangun saya sejak jadi Pimret dari wartawan sudah ngebangun. Jadi pertemanannya itu apa interaksinya itu kalau yang Camkoha itu lebih cepat. Tapi kalau yang wakil wali kota itu mungkin publik ingin tahu kegiatan saya saja gitu. Oh, Gitu. berarti yang official itu kegiatan Mas Deddy sebagai wakil wali kota, Ya, sementara Deddy Camkoha as a individual, itu as a dia. person gitu ya. Oke. Right. Jadi kalau misalkan saya acara keluarga, saya posting di Camkoha. Yang kemudian yang ringan-ringan, saya lagi cuci mobil itu Camkoha itu. Oh, oke Gitu. oke. Tapi kalau misalkan turun ke lapangan, pasti dimasukin official. Tapi kadang-kadang saya masuk juga di Camkoha juga. Karena setelah perhatikan followernya beda beda ternyata. Beda jauh. Beda. Tapi kalau Mas perhatikan itu misalnya kayak Pak Ridwan Kamil ya, itu kan dia cuma punya satu official Ya. akun dan dia campur semua, dia sebagai person, dia sebagai gubernur kan dia Ya. jadiin satu. Malah sebenarnya bisa menunjukkan ini loh sisi humanis dari seseorang Ya. pejabat kayak gimana. Tapi beberapa pejabat juga misalkan saya lihat seperti Ganjar itu juga banyak. Ada dari apa timnya, ada Ganjar sendiri. Kemudian Puan itu saya lihat ada dia sebagai ketua DPR, Puan ketua DPR, ada Puan pribadi gitu loh. Iya, Jadi enggak apa-apa semakin banyak warna seperti itu gitu. iya. Jadi terserah masyarakat nanti nyaman di mana gitu kan. Kalau dia follower pasti dia tahu oh ini lebih ke sini lebih ke sini gitu. Oke. Patronnya siapa, Mas? Patron saya pemimpin yang low profile, pemimpin yang merakyat. Jujur kalau tingkat nasional itu saya suka gaya Ganjar. Kemudian Ridwan Kamil saya suka. Pak Jokowi ketika dia menjadi wali kota Solo, tapi sekarang karena aturan protokoler ya. Iya. Intinya saya tuh ingin betul-betul dekat dengan masyarakat. Itu kenapa kalau misalnya saya turun, ketika ada masyarakat sekedar minta foto, saya ladeni sampai selesai. Karena itu ada rasa kepuasan bagi mereka ketika bertemu dengan pemimpinnya, bisa ya selfie, bisa bercengkrama. Ya kadang-kadang kayak tadi saya hadir acara Khitan, itu seorang nenek tuh maksudnya baik, dia ngajak foto. Pak, dia tarik gitu. Gitu. Jadi intinya saya ingin menunjukkan sosok Deddy Wahyudi itu karena saya memang basic saya orang lapangan, saya dari wartawan, kemudian merintis menjadi politisi, maka saya ingin dekat dengan rakyat itu betul-betul kita tunjukkan ketika kita turun ke lapangan. Nggak ada jarak. Maka di kota ini, wali kota, wakil wali kota, kami sengaja mengumumkan nomor HP secara terbuka. Ada sebagian pejabat nggak mau karena takut repot ngebalasin. Saya nggak masalah. Jadi hari ini karena memang era digital ya, justru ini memudahkan kita berkomunikasi dengan masyarakat.
tidak harus secara physically kita ada di kota Bengkulu, kita lagi di luar kota masih bisa berkomunikasi gitu. Gitu. Oke, berarti Mas Ridi ini ngelihat atau memfollow akun-akun idola-idola tadi ya. Kemudian juga dapat inspirasi juga nggak sih dari postingan-postingan idola itu? Ya pastilah, artinya bahkan terkadang mohon maaf kita sudah melakukan itu yang kita kagumi tadi baru melakukan, wah gua ada duluan itu gitu loh. Iya, jadi sering begitu. Tapi beberapa yang pasti saya itu melihat cara editing, saya memberi pengertian kepada teman-teman tim kreatif, editingnya coba lihat ini gitu, harus lebih hal-hal yang baru gitu loh. Jadi karena medsos ini kan hampir 80% anak muda gitu. Jadi ini menyasar ke anak muda sebenarnya. Kaum milenial, kemudian pemilih pemula, sehingga kita ini kita sampaikan ke publik tentang semua kegiatan saya gitu. Sehingga mereka jadi oh begini loh sosoknya Wawadi, oh begini toh kalau dia di lapangan, oh kalau dia di rumah begini gitu. Saya yang terbaru itu ada bikin konten main sama kucing gitu. Ya aku lihat itu. Aku follow juga soalnya. Ya itu dia. Jadi itu sebenarnya waktu diminta kayak gitu saya waduh ini kan ini banget. Ya ini anak muda suka gitu. Ya udah kita mainin gitu. Jadi sebenarnya juga orang pengen tahu sih sisi humanis dari politisi kayak gimana, sisi dia sebagai seorang kepala keluarga, misalnya relasi dengan anak gitu ya. Iya. Kayak gitu yang sebenarnya juga diapresiasi oleh publik ya. Ya kapan waktu itu baju anak saya kancingnya copot gitu. Ya. Ya. Itu beneran atau acting, Mas? Beneran, asli beneran. Itu saya pakai celana pendek gitu kan, itu beneran. Karena saya memang terbiasa ibu saya yang seorang guru itu mengajari kita mandiri gitu loh. Jadi kalau misalkan masak, cuci baju, kemudian ya sekedar ada apa baju yang sobek itu mah Bisa ya. bisa gitu. Tapi anak sekarang kan nggak bisa. Nggak bisa. Jadi pas anak itu mau berangkat sekolah, baru bajunya copot. Kamu baju copot ya? Iya. Kayaknya dia pokoknya nggak apa-apa lah kurang. Jangan saya bilang jangan. Buka dulu. Nah cari ini gitu loh. Mamanya itu ngambil gitu loh. Jadi dan itu terubah ininya responnya begitu banyak apa komennya gitu loh. Iya. Komennya begitu banyak dan viewernya juga untuk konten itu aja ribuan lah pokoknya. Wah, ternyata masyarakat suka kayak gitu gitu loh. Iya. Nggak melulu kegiatan politik ya. Iya. Yang terbaru ini kita lagi main gitar di kamar anak. Ternyata itu juga responnya lumayan. Malah takutnya nanti dicari sama label rekaman itu. Oke, Mas. Gitu. Mas kan udah ada brand sendiri ya, Dewa. Ya. Mungkin itu ya kependekan dari nama ya gitu ya. Nah, itu mau dilekatkan sebagai kayak Pak Jokowi gitu ya, atau mau dilestarikan atau udah biarin gitu aja? Karena itu kan brand juga, Mas. Brand ya. Bagian dari brand kita. Ya. Saya masih mencoba untuk melakukan sedikit survei kekecilan mana yang paling marketable untuk dilemparkan ke pasar gitu loh. Ini kalau mainannya sama dokter ekonomi ini Jadi, agak mundur saya nih. apakah dengan singkatan Dewa tadi, apakah dengan Dedi? Ada sebagian bilang ya bagus Dewa karena ini sosok anak muda, kemudian Dewa itu namanya dari Dewa Yudi. Tapi ada juga yang bilang orang udah tuh Dedi aja, nggak usah pakai Dewa gitu loh. Nah makanya ini dilanjutkan atau tidak Dewa ini tergantung dari Bu Widi karena beliau adalah pakar komunikasi. Enggak juga. Tapi aku ngelihat itu penciri loh, Mas. Gitu ya? Oh, Karena kalau brand yang bagus tuh kan ada ciri khasnya. ciri khas ya. Jadi Dewa perlu kita lestarikan ya. Iya. Aku ya sih. Iya.
Maka sekarang ada satu konten juga kecek dewa. Oh, Kecek dewa itu kayak kata-kata bijak oh terus ya ya, itu. yang di itu ya, Iya. akun itu ya. Ya gitu. Kata-kata dong gitu. Ya, ada yang nanya, bang, gitu. Apa sih buat pesan para jomblo gitu loh. Terus saya jawab gitu loh. Iya. Kalau jomblo itu kemarin misalkan jodoh memang tidak kemana-mana, tapi saingan ada di mana-mana. Cakep. Iya. Terus Gitu. kalau brandnya udah ada nih, Dewa udah punya brand nih. Terus sebagai seorang politisi udah punya eh, pembeda nggak sih? Mas bikin nggak yang aku ini loh beda sama misalnya dengan Pak Wali, bedaku apa? Ya, itu mengalir saja menurut saya. Jadi kita masing-masing punya karakter pemimpinan, kemudian pembawaan kita di lapangan juga berbeda. Pak Wali misalkan dia sangat kental dengan religius. Kalau saya kayaknya kurang pas kalau saya harus paksa religius gitu loh. Tetapi mengalir di lapangan ya ketika turun ke lapangan itu secara natural, ndak di setting itu boleh kadang-kadang dicek sama teman-teman yang sering ikut itu emak-emak itu pengen foto aja gitu kurang lebih begitu. Oh, berarti segmentasinya lebih banyak ke sana ya? Ya nggak kita arahkan, Enggak nggak ya? kita arahkan, natural aja. Natural. Karena bicara soal apa footer itu kan tidak ada dikelompok-kelompokkan. Tetapi secara natural, alamiah, mengkristal itu dengan komunitas ini gitu loh. Nah, komunitas ini menurut sebagian pakar komunikasi, pakar politik juga cukup seksi untuk dibina gitu loh. Ya, karena jumlah perempuan kan banyak besar juga. Iya, dan perempuan besar dan perempuan itu cenderung dia konsisten dengan apa yang Pilihannya. jadi pilihannya gitu loh. Kalau udah militan, ya pokoknya emak-emak, makanya ada istilah emak-emak itu apapun yang dilakukan pasti benar aja dah. Jadi walaupun sennya ke kiri belok kanan itu benar aja dia. Tapi sebenarnya melecehkan loh itu. Nggak semuanya gitu. Iya. Eh, kalau segmentasinya lebih banyak ke sana, tapi kenapa justru postingannya di Facebook itu lebih sedikit Mas daripada di eh, Insta? Itu Facebook masih dikelola kah? Facebook itu kebetulan saya sendiri karena gini, Facebook itu setelah saya amati memang itu eh apa ya? Segmennya beda. Segmennya beda. Iya. Itu anak saya malah bilang begini, kenapa kamu nggak punya Facebook? Ah itu orang tua, dia bilang. Iya. Iya. Dan ketika saya posting di Facebook itu lebih banyak komennya, komen panjang lebar gitu loh. Ya generasi 90-an ke atas lah gitu. Ke bawah maksudnya, ke bawah gitu. Nah, tapi kalau Instagram itu dia lebih ke like dan komennya singkat aja gitu loh. Iya. Dan tetapi apa feedbacknya itu banyak di Facebook gitu loh. Jadi tetap dipelihara itu. Dipelihara kan karena duanya punya segmen yang berbeda. Ada sih dia punya Facebook, punya IG juga, tapi ini dua-duanya kita pelihara. Dan ini memang dari dulu kan Bu Widi tahu saya ketika menjadi jurnalis pun saya sudah aktif gitu loh. Dan saya terbiasa mau men-share apa kegiatan saya. Dan lebih banyak kegiatan yang di-share itu bukan karena seorang politisi sekarang, tapi dari dulu karakter saya itu media sosial itu lebih kepada untuk membangun relasi, untuk kita happy-happy. Maka saya paling nggak suka kalau misalnya orang marah-marah di Facebook, Iya. tiba-tiba sumpah serapah, tiba-tiba kayak pokoknya tiap hari kebencian aja. Waduh. Kita buat happy aja sebenarnya. Happy dan pamer Mas. Ya, tapi pamer juga ada Ya, batasnya ada batasnya, gitu. Nggak ya. boleh pamer berlebihan. Lebih pada informasi ke orang ini loh kegiatanku. Nah, itu dia. Jadi kenapa saya posting gitu. Dan itu nggak semua karena kalau semua saya posting banyak sekali. Nah, bagaimana ini disalurkan? Saya menggunakan story. Ya.
Nah, jadi kalau lihat IG story itu saya full. Kayak misalkan saya lagi melayat, saya lagi ngangkat keranda jenazah, itu di story aja. Nggak mungkin di posting dalam sebuah status gitu. Saya sehari itu bisa 15 sampai 20 kegiatan. Dan itu semua dengan langsung masyarakat. Dan setiap malam saya takziah. Takziah itu juga program pemerintah, tapi itu juga media untuk bertemu dengan masyarakat. Satu malam itu bisa 2 sampai 3 titik saya takziah. Begitu. Eh, Kayaknya habis pertanyaan ini nih. habis pertanyaan kayaknya. Kak Gaza nih yang udah terbiasa jadi host ya. Iya. Jadi mikir dulu nih pertanyaannya apa. Terus tadi kalau saya lihat sih memang lebih banyak fokus atau kegiatan dengan mamanya ya. Ya bukan difokuskan, tapi memang apa ya, yang terkadang dari setelah dia mati oleh teman-teman itu, kayaknya ini yang lebih lucu, lebih seru gitu. Suatu ketika misalkan saya habis sholat zuhur, ada ibu-ibu sekitar 10 orang lagi habis pengajian, saya udah di tangga, terus ajudan bilang, Pak, itu ibu-ibu tuh pengen minta foto. Saya lihat, oh ya, Pak, tuh foto. Saya balik lagi, gitu loh. Lagi, ayo foto yuk, foto. Pas saya foto gitu, ada seorang ibu pengen persis samping saya. Dia usir itu orang. Militan banget mamanya ini ya. ya, ya kayak sampai kayak gitu loh. Jadi natural semuanya. Tapi itu kan artinya ada kelompok-kelompok yang kurang terwakili gitu ya Mas ya. Misalnya relasi Mas dengan mahasiswa gitu atau pemilih yang nanti 2024 mau jadi pemilih pemula gitu. Iya. Kayaknya aku belum lihat banyak, nggak banyak gitu ya. Ya karena belum waktunya. Ini kok belum waktunya, berarti 2024 mau maju ini. Karena itu harus ya gitu. Tapi brand awareness kan gitu Mas, nggak bisa besok coblosan sekarang baru main, harus 5 tahun sebelumnya toh. Ya ini nggak bisa dipublish kalau strategi ini. Nanti kebongkar semua gak dipublish. Justru ini kan buka-bukaan di sini. Nah, tapi sebenarnya meskipun yang di post itu kebanyakan mama, tapi Mas berinteraksi juga dengan Ya tetap. Karena saya ini kan basicnya ketika masuk adalah aktivis. Saya ketua BEM, kemudian saya tukang demo gitu loh. ya. Tadi hubungan sama adik-adik mahasiswa itu masih terjalin. Mereka kapan ada kegiatan dia konsultasi dengan saya gitu loh. Hari ini tadi misalkan saya kegiatan PUPAN. PUPAN itu pemuda-pemudi anti narkoba. Dan itu mereka juga militan. Kemudian dengan adik-adik Bujang Gadis, saya jadi juri di sana. Kemudian pemilihan duta bahasa, saya juga jadi juri di sana gitu loh. Tapi kalau untuk masuk khusus itu memang belum kita garap, tapi sudah paling tidak kita sudah masuk di skema itu. Dan tidak harus kita menjadi mereka, tapi ada di antara mereka nanti mewakili kita gitu loh. Seperti Pak Jokowi ingin mengambil masa anak muda, kan nggak harus jadi anak muda gitu loh. Tapi program-program kita menyasar ke mereka. Contoh misalkan di Kota Bengkulu ini kita sekarang lagi membuat taman-taman kota itu juga tempat nongkrong anak muda. Nah anak muda akan melihat, wah ini pemimpin yang memperhatikan kita gitu loh. Taman-taman kota juga kita buatkan kita sediakan wifi. Jadi apa sih keinginan mereka kita akomodir gitu. Ya. Mas kembali ke akun itu ya, kan ada beberapa akun, ada yang dikelola sendiri, ada yang ada adminnya. Gitu. Untuk pembagian nanti posting apa sih gitu, itu natural aja atau ada, kan Mas pernah jadi wartawan nih, ada semacam rapat redaksi hari ini posting apa gitu, nggak ada ya? Nggak ada karena
ini belum kita seriusi gitu. Ini masih kayak ya happy aja, ini belum kita susun betul strategi, belum. Ini orang aja yang bilang kita udah serius, enggak, ini belum apa, masih pemanasan juga, belum ini. Tapi udah ngendorse apa banyak loh. Oh iya. Ngendorse mie, ngendorse toko buah gitu-gitu. Iya, terus ini juga apa yang nasi goreng Makdang apa lah, Maete. Itu ini jadi gini. Suatu ketika ada anak muda, dia minta saya launching nasi goreng Maete. Saya bilang, tapi Anda untuk nyenangi orang ya. Yaudah nggak apa-apa, saya bilang. Kemudian saya launching, saya hadir. Selepas launching itu dia langsung banjir konsumennya. Wah, dia happy betul, makasih Bang, makasih gitu loh. Terus besoknya ada buka lagi, minta kita datang lagi gitu loh. Nah, ya selagi untuk nyenangin orang, saya happy aja. Berarti ada peluang untuk jadi influencer juga Influencer ya. ya, untuk tingkat lokal lah. Kalau sekedar apa barter makanan udah banyak memang. Iya. Kita promosin apa terus datang gitu loh. Saya promosin apa terus dikasih lagi di rumah. Ini siapa yang kasih? Yang kemarin yang di endorse gitu loh. Iya. Makanya badan agak melar karena banyak yang endorse ini. Iya. Kalau Mas sendiri melihat bahwa awareness orang setelah aktif di sosial media itu gimana? Ya karena sekarang media sosial itu sebuah keniscayaan, keharusan, dan semua orang udah punya apa smartphone kan. Sehingga kalau saya perhatikan si pengguna ataupun netizen ini ada yang pasif, ada yang biasa-biasa aja, ada yang aktif. Kalau yang pasif dia hanya sekedar buka. Kemudian biasa aja itu ya kadang komen kadang tidak. Tapi aktif dia selalu komen setiap kita posting. Tapi paling tidak kita bisa melihat dari yang dibuka itu berarti dia sudah nonton kita. Dia sudah lihat kita. Dan enaknya sekarang di IG dan Facebook itu kita bisa lihat durasi dia buka itu ada yang sampai selesai, ada cuma setengah gitu loh. Nah ini kan apa ya ajang sosialisasi gratis yang memang seorang politisi harus memainkan itu. Hari ini misalkan ada bahasa begini, di Indonesia ini cuma ada 3 gubernur yang kerja, kesannya gitu, kesannya. Anies, Ridwan Kamil sama Ganjar. Lalu yang lain mana? Apa nggak kerja mereka? Tapi mereka nggak manfaatkan media sosial. Nah ini menurut saya menarik analisa ini gitu lah. Maka ketika kita ingin melihat apa respon publik atas kerja kita, maka kita harus melihat media sosial. Dan memang karena saya basicnya dulu di media, insya Allah lebih cepat adaptasinya gitu. Artinya biar dinotis sama orang memang harus bersosmed ya. Iya itu dia, maksudnya ini kan media ya, maksudnya wadah bagi kita untuk menyapa masyarakat. Yang kita tidak harus secara fisik kita hadir, tapi mereka udah tahu kegiatan kita. Yeah. Sehingga kalau ini berlangsung lama, kan ada yang tadi sampaikan brand awareness tadi, orang sudah tahu Ridho Hidayat itu begini orangnya gitu loh. Termasuk juga dari komen, saya kan orangnya reaktif. Tapi semakin ke sini saya harus belajar untuk selaku pejabat publik kan tidak boleh terlalu reaktif gitu. Dulu beberapa ada yang ngomong gini, Bang, Abang kalau ngebalas komen tuh nggak usah terlalu gak gitu loh. Kenapa? Saya juga kadang-kadang sampai kelepas gitu kan. Saya baru nyadar iya ya gitu. Pernah nggak kena mental Mas di respon orang gitu? Oh, kadang-kadang netizen kan pedes ya, gitu ya. Iya. Saya orangnya nggak mau pusing. Kalau misalkan itu kelihatan loh Mbak Widi. Kalau misalkan dia kritiknya objektif sama yang kritiknya itu karena ada dislike gitu. Itu kita bisa bedakan. Saya kalau udah sering kali dia memang sudah personal, saya blokir aja. Ngapain juga gitu loh. Karena itu energi kita habis. Iya. Kita nggak mau energi kita hanya satu orang saja. Tapi dengan 3 akun gitu dan semua direspon nggak habis waktu tuh. Nah ini orang kesekian nanya dengan saya. Jadi waktu saya itu
ketika dari perjalanan satu kegiatan dari sini misalkan nanti ada kegiatan lagi di mobil itu ada kurang lebih durasi 10 atau 20 menit saya ngebalas nggak selesai nanti habis kegiatan ini saya balas lagi nggak selesai juga menjelang tidur jadi kalau beberapa itu udah tahu saya tidur itu rata-rata jam 12 pulang dari takziah itulah jeda waktu saya untuk ngebalas jadi ada beberapa yang tahu saya ada beberapa camat Pak izin Pak istirahat Pak kok masih online juga jam segini oh ya makasih dia kasihan kan Iya. gitu Kembali lagi memang harus pamer. Pejabat publik harus pamer. Jadi orang tahu apa sih yang dilakukan oleh pemimpinnya gitu. ya itu tadi yang saya bilang tadi kan Iya, Ganjar itu sampai ada yang orang nggak suka bilang gubernur pencitraan gubernur medsos tapi apapun itu dia yang dikenal sekarang iya, dia yang lebih di publik tahu kerjanya bagaimana dia berinteraksi dengan masyarakat maka mau tidak mau harus kita gunakan media sosial dan ini juga apa ya talenta dan bakat masing-masing juga mbak iya, nggak bisa juga dipaksain saya nggak bilang ada beberapa politisi pengen nyaingin Pak Ganjar nggak bisa beda beda iya. beda karakter Kemudian juga diferensiasinya susah cari itu. Kita setelah munculnya Pak Jokowi dulu itu sama Pak Ahok dengan ciri khas masing-masing itu Iya. kemudian politisi memang harus kerja keras punya apa sih yang membedakan aku sama Pak Jokowi sama Pak Ahok atau barangkali Mas Dedi sendiri udah punya belum aku bedanya apa sih sama politisi lain gitu. Tapi rasanya nggak enak kalau kita bilang diri kita sendiri ya. Jadi publik yang tahu menilai. Jadi ya salah satunya begini. Saya berusaha hadir tengah masyarakat dalam suka dan duka. Dari Sabtu Minggu itu Mbak Widi, saya bisa hadir acara itu bisa sampai 10 titik. Dan sekarang ya saya happy aja karena masyarakat juga happy ternyata. Yang minta saya jadi saksi nikah misalkan itu bookingnya itu 3 bulan sebelum. Waduh. Bener. Berarti nikah nungguin Mas Dedi ini. Terus misalkan kayak sambutan nikah kan, maaf, kayak naik berkan gitu ya. Itu ya kebenaran aja 2 minggu sebelum kebetulan kita lagi memang kosong waktu itu. Kalau enggak di tanggal lain itu udah penuh. Jadi kapan waktu itu ada seorang warga datang ke rumah, Pak, saya kenalkan nama dia kan, yang dulu Bapak datang pas kakak saya meninggal, Bapak hadir takziah. Oh ya, saya bilang, saya minta bantu Pak, minta tolong. Apa saya bisa bantu? Saya bilang, saya menikahkan anak Pak. Waktu itu kalau nggak salah dia datang bulan Mei, Juni, Juli, Agustus dia nikahkan anak. Nah, saya bilang kan masih 3 bulan lagi. Takut kedulan sama orang Pak. Gercep banget ini. Iya gitu loh. Artinya masyarakat senang kehadiran pemimpinnya ketika momen-momen suka dan duka ini. Maka saya tuh bela-belain betul Sabtu Minggu yang kata orang hari libur. Saya justru waktu yang paling padat untuk bertemu dengan masyarakat. Ya. Gitu. Kalau pas merespon itu Mas, itu kadang-kadang kan publik suka misalnya nyolek-nyolek juga nih kondisi kota. Ya. Itu kasih solusi juga nggak misalnya? Itu dong Pak sampah di situ gitu. Oh, jadi gini, ini bagus pertanyaannya. Di Kota Bengkulu, seluruh pejabat kita minta punya medsos. OPD-nya punya medsos. Maka ketika ada di Facebook, ketika ada di media sosial lain, di IG misalkan, ketika dia tag saya, Pak Wali, tolong dong sampah itu, tolong dong jalan itu. Saya langsung ngebalas, misalkan OPD PUPR, tolong dicek, saya bilang. Terus lingkungan hidup, tolong sampahnya diangkut. Itu hanya tempo berapa jam itu sudah ada laporan. Lapor Pak, itu sampah sudah diangkut, dia fotoin gitu. Jadi sistem udah jalan. Jadi seluruh pejabat kita wajibkan punya medsos. Kata lurah juga demikian. Karena ujung tombak pertama. Jadi kalau misalkan ada kelurahan masyarakat ngeluhkan soal pelayanan, itu masyarakat sekarang bisa ngelapor langsung.
bisa diposting di Facebook, bisa dia kirim WA sama kami gitu loh. Jadi biasa di tag-tag begitu gitu. Tapi kalau bukan kewenangan kita nggak bisa, misalnya ada jalan itu punya provinsi, Provinsi ya ya. kita nggak bisa gitu loh. Atau misalnya soal SMA kan di bawah provinsi kita nggak bisa. Provinsi. Tapi kalau di bawah kota kita garansi 1 kali 24 jam pasti ada solusinya. Gitu. Ya, jadi menggunakan sosmed memang apa banyak benefitnya juga Iya, ya. banyak sekali. Makanya Mas, sosmed ini kan seperti pisau mata dua. Kita mau apain ini? Iya, Untuk kebaikan kah atau untuk keburukan gitu. Tapi kalau misalkan untuk keburukan, ya kerjanya nyalain orang aja. Apa sumpah serapah aja gitu loh. iya, Tapi kalau misalkan kebaikan, banyak hal cerita tentang kebaikan, inspirasi. Gitu. iya, Dan itu biasanya ada kata-kata bijak. Kalau mau lihat karakter orang, lihat saja dari cara dia posting di medsos. Itu dah karakter. iya. Ya. Kalau dia posting ngeluh aja udah tuh. Gak punya temen dia tuh Mas, karena ngeluh terus. Iya, ngeluh dia medsos lagi. Iya. Emang paling orang cuma bisa sabar ya. Apa semangat ya. Paling nggak gitu aja, nggak bisa ngebantu juga kan. Nah, karena sudah banyak menggunakan medsos, apakah kemudian meninggalkan media konvensional, Mas? Oh, tidak. Kita tetap teman-teman RB TV, kemudian di BE kita tetap. Karena segmen itu juga ada. Apa? Karena ini kan apa ya? Konvergensi ya. Jadi bagaimana banyak potensi ini kita gabungkan gitu loh. Tetap kok. Tapi memang kalau di media konvensional terkadang sudah proses editing dari redaktur, kemudian di meja redaksi tentu sajiannya berbeda kadang-kadang keinginan kita. Tapi kalau di medsos sekarang itu tadi dulu beberapa artis mau dia nunjukin kemampuan aktingnya nggak bisa sambil ngerokok, sekarang dia sambil ngerokok dia. Ya, Ya KPID juga bisa marah karena dia bukan media penyiaran gitu kan. Gitu. Jadi memang ini ruang yang bebas betul-betul beraktivitas gitu. dan mungkin regulasinya juga nggak secepat perkembangan teknologi. Iya itu dia karena perkembangannya sangat cepat dan menurut saya dari pihak YouTube misalkan atau di Facebook sekarang kalau ada konten-konten kayak kurban aja misalkan hewan kurban potong itu langsung ngebelur dia. Ngeblur ya. Kayaknya dia langsung pas kita paksa buka, oh ternyata potong sapi gitu. Sama juga kalau misalkan posting-postingan yang yang sangat feminim gitu, itu juga langsung ngeblur kan, langsung nggak kebuka dia. Artinya dari pihak itu sudah mulai protek juga sih gitu. Ya. Tapi kalau rokok mah masih bebas. Mas nggak takut nyaingin politisi di provinsi kah? Karena paling aktif loh di sosmed. Enggak lah. Kita ini baru posisi kemarin sore. Nggak ada papanya kita ini. Nah tapi itu kan brand awareness-nya tinggi berarti. Iya, kita ini jalanin aja lah. Apa nggak ada papanya Dedi itu, dia cuman ya dari wartawan jadi politisi, belajar masih belajar ini. Jauh lah. Ini merendahkan diri, Iya. meninggikan mutu sebenarnya. Iya benar ya, tapi cuma saya itu terbiasa dulu kan mengalir aja gitu loh. Nggak mah kebayang ini Mbak Widi kebetulan teman kuliah. Dulu pas kita kayak ini kan jadi nggak pernah ngebayangin gitu kan. Saya malah telat jadi dokter itu gara-gara kampanye dulu. Waktu pas sudah mulai nyusun kampanye off 1 tahun gitu. Kalau nggak gitu kumlot cuma terbaik aja deh. Pas ditotalkan mestinya kumlot tapi waktu studinya panjangan. Kepanjangan, ya. Tapi eh, dengan menggunakan sosial media sebelum menjadi wakil wali kota sama sesudah itu bisa kelihatan nggak bahwa awareness orang terhadap Mas Dedi itu meningkat gitu?
kerasa. Jadi apa ya, orang sama kita itu apa ya, dia kayak ngerasa dekat aja gitu loh. Terus dia posting, kalau ketemu foto dia posting terus tag saya gitu loh. Tapi karena saya dari konvensional, ada juga yang sampai hari ini berpikiran saya tuh kerja 2 tempat. Satu sebagai wakil wali kota, satu lagi di RB juga gitu. Iya. Ya, ya tempat kerja saya yang lama juga cukup kuat. Karena dulu ada program juga saya pandu kan, Bengkulu Berdialog, dan itu sebagian tanya, Pak, nggak bikin acara Bengkulu lagi? Oh, udah nggak lagi saya bilang. Sekarang bikin apa, ngurusin masyarakat gitu. Itu Mas karena sudah ada brandnya ya, bikin nggak sih kayak trupnya namanya apa gitu loh, apa followernya Mas tuh apa dikasih nama gitu, belum sampai ke situ. Ada yang menamakan diri. Mereka menamakan diri Baladewa. Ada juga yang menamakan diri Sanak Dedi. Ada juga yang bikin Bang Dewa Fans. Saya nggak tahu itu. Tiba muncul aja gitu. Jadi Organik ya berarti. organik ya. Baladewa, kemudian Sanak Dedi, kemudian Bang Dewa Fans. Itu yang sering muncul gitu. Kayaknya mau ngambil yang mana nih, Baladewa udah loh, Dewa 19 Baladewa ya. Iya, kayaknya mungkin itu juga inspirasi mereka. Jadi Baladewanya ala Bengkulu lebih gitulah. Dewanya Bengkulu bukan dewanya Dani. Iya. Baladewa. Terus Baladewa yang paling aktif kayaknya sekarang ini. Ya, tapi nanti juga kemarin ada juga kelompok yang bikin ini apa kemarin dia Bang yang bikin ini apalah lupa saya. Jadi itu komunitasnya para seniman. Jadi kebetulan saya itu di kelompok seniman pun juga aktif ya, karena kebetulan banyak teman dari media dulu. Jadi misalkan di Bengkulu ada namanya MC itu Master of Ceremony Bengkulu. Mereka bikin suruh MC Bengkulu ini ada komunitasnya. Nah saya di sana selaku pembina. Maka karena pembina, kalau ada saya datang, MC-nya langsung nyapa itu. Selamat datang pembina kami gitu loh. Iya. Gitu. Artinya sudah ada nih, fans-fansnya udah ada nih, tinggal Ya, memelihara mereka. tinggal bagaimana bentuk gitu loh. Ya, mak-mak malah nggak ada, tapi terbentuk natural mereka. Kalau mak-mak gitu. Udah ada nih bibitnya nggak di ini Mas, dibikin. Ya itu tadi nunggu di hire sama pakar komunikasi UNIM ini gitu loh. Gimana caranya gitu kan. Karena apa ya? Kebetulan saya juga sekarang di PMI ya. PMI alhamdulillah PMI ini juga menurut saya media untuk bagaimana kita membantu masyarakat di bidang kemanusiaan. Dulu Mbak Widi boleh catat deh, ini semacam apa ya, review ya. Dulu PMI Bengkulu itu setiap datang itu darahnya kosong. Maka ketika saya dilantik, saya bilang saya mau ketika ada warga datang darahnya tersedia. Nah maka caranya kita perbanyak kegiatan donor darah, sedekah darah. Saya labeling sekarang sedekah darah. Maka sejak kami diberi amanat, kalaupun ada kosong itu nggak semua. Misalkan paling kosong satu golongan darah saja, tapi golongan lain itu tersedia. Karena saya berkeliling terus, termasuk juga di UNIP. Nanti mohon dibantu juga di FISIP ketika menerima mahasiswa baru kita adakan donor darah. Karena donor darah ini Mbak Widi kalau kita punya keluarga lagi butuh darah kan pernah merasakan semua ya. Kita panik seperti apa. Maka kita harus ajak masyarakat orang untuk banyak-banyak sedekah darah. Oke, udah hampir habis waktunya. Barangkali bisa kasih closing statement Mas berkaitan dengan bagaimana seorang politisi memanfaatkan digital media untuk meningkatkan brand awareness-nya. Saya di sini bukan bicara seorang pakar, kemudian dari sisi praktisi juga saya bukan politisi yang
banyak pengalaman karena baru kemarin sore. Tetapi hari ini kita kerja itu masyarakat butuh perlu tahu apa sih yang kita kerjakan. Maka ketika dunia era digital seperti ini, salah satu caranya kita maksimalkan medsos, sosial media. Sosial media ini gratis, nggak dibayar. Kita bisa posting apapun dengan cara kita, gaya kita, dan semua orang punya smartphone. Nah, maka seorang politisi yang tahu tentang bagaimana ampuhnya sosial media ini harus dia gunakan. Tetapi juga harus hati-hati karena ketika salah menggunakan sosial media, orang juga langsung berpikir negatif. Dan itu kayaknya karakter juga sih. Saya mohon maaf, ada beberapa teman-teman ya, dia merasa powerful, dia merasa dari finansial dia lebih. Dari cara dia posting itu kelihatan keangkuhan, kesombongan. Maka kadang-kadang saya tuh sama teman-teman saya minta betul jangan ada konten yang kesan mengajari, menggurui. Jangan ada konten yang kita merasa paling hebat. Jangan kita bilang. Karena publik nggak suka begitu. Tapi ada yang berpikir ini perlu tunjukkan, silahkan aja gitu loh. Gitu. Ya, karena netizen maha benar. Netizen maha benar gitu kan. Jadi apapun yang kita lakukan belum tentu juga netizen suka. Yang saya lakukan hari ini belum tentu orang suka. Orang mungkin posting melulu ya. Ya kalau ada istilah kalau nggak suka abaikan gitu. Nggak suka abaikan. Tapi saya selaku pejabat publik saya harus menyampaikan itu. Dan saya melihat Kang Emil, kemudian kalau level wali kotanya Bima Arya, kemudian kalau level gubernurnya Ganjar, itu mereka posting. Tapi yang paling aktif itu Ganjar sama Ridwan Kamil. Kalau Anies saya melihat itu banyak admin yang bermain. Gitu. Tapi kalau berdua itu dari bahasanya walaupun tidak seluruh, tapi saya yakin Kang Emil langsung yang pegang ngebalas itu. Gitu. Bahasanya bahasa Kang Emil benar gitu. Iya. Dan natural juga. Ya. Natural. Jadi inspirasi juga sih bagi saya. Dia juga relatif muda menurut saya ketika menjadi wali kota. Kemudian Pak Ganjar saya suka gaya low profile-nya. Low profile-nya. Selalu dia rendah hati gitu loh. Tidak menampakkan dia merasa paling hebat gitu. Itu dibutuhkan masyarakat sekarang. Masyarakat enggak suka yang menampilkan kemewahan, kemudian dia merasa paling pintar. Ya enggak usah kita bicara paling pintar. Mohon maaf, publik udah tahu lah gitu loh. Enggak usah disampaikan juga, publik udah tahu gitu. Cara dia bicara, cara dia menyikapi sesuatu, itu orang akan menilai gitu. Maksudnya sendiri, saya ini enggak sempurna, pasti ada publik yang menilai enggak masalah. Tapi saya akan terus berbenah dan mencoba untuk semakin tampil lebih wise, tampil lebih low profile, kemudian apa yang dibutuhkan masyarakat kita cepat responsif gitu loh. Saya hari ini Mbak Widi, saya ngebalas beberapa WA itu dan beberapa komen itu membuat saya ada rasa kepuasan kehadiran kita ini ada manfaatnya. Karena ada di agama kita itu khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah, ketika misalnya saya bisa ngebantu gitu, jadi mungkin boleh ini coba. Misal ada yang minta bantuan gitu. Terus saya bilang terima kasih Nian Bang atas bantuannya gitu loh. Jadi enggak berjarak. Kadang-kadang ada sebagian itu batas itu selesai. Ada kadang-kadang itu dia habis yang kita kabulkan ini, boleh enggak bisa itu juga? Iya benar. Kelunjak juga ada ya. Iya, kadang saya ketawa aja jauh. Kadang-kadang capek enggak balas lagi saya. Karena sekali dibalas, sekali gitu. Nah, ini yang terbaru nih, Mbak. Ini terbaru kemarin. Assalamualaikum Pak Wali, saya Rahmat. Nak tanya ada info untuk ambulan Kecamatan Singgaran Pati mau bawa adik ibu dari M Yunus ke Jalan Mangga. Dia sakit stroke nggak bisa pakai mobil biasa. Oke, saya bilang. Terus saya langsung kirim. Nah, saya contohkan ya cara kerja di kota ya. Saya kirimkan di grup ambulan. Dia ada sopir ambulan itu ada grupnya. Grup ambulan. Di ambulan ini langsung respon semua. Gitu.
itu. Nah, ini dia apa sorry mana? Saya kirim, terus mereka datang. Nah, terus diposting. Terus saya ini terima kasih atas kerja teman-teman semua. Tuh testimoni warga. Yang warga tadi itu dia posting di Facebook. Dia terima kasih. Karena apa? 2 ambulan tiba sekaligus. Jadi dia kontak saya itu ambulan tiba sekaligus tiba gitu. Dan si ini tadi senang. Nah, dia posting lagi di Facebook, dia posting juga di sini. Dia bangga, nggak tanggung-tanggung 2 ambulan turunkan buat mereka gitu loh. Iya. Jadi, ini kepuasan tertinggal loh Mbak. Apa senang sekali. Dan gaungnya juga makin besar karena warga kemudian mempost di sosmed dia sendiri Iya. kan. Dia cerita dengan gaya mereka kan. Karena hari ini dia bisa kalau dia puas dia akan cerita, Iya. dia nggak puas juga akan cerita juga gitu loh. Iya. Oh, 2 ambulan itulah cerita hari ini. Oh, panjang betul dia cerita. Nah, maksudnya 2 ambulan datang sekaligus. Tuh, Sami bule bertanya di mana bisa cari ambulan. Aku coba awali, Wahidi, oke Pak, jawab beliau. Terus saya langsung kirim 2 ambulan datang. Dia senang, dia posting. Yang terbaru lagi, karena dia tag saya, itu ketua RT, dia BPJS-nya kan aktif tuh orang tuanya. Jadi mereka posting juga menunjukkan dia senang gitu. Ya itu tadi happy kalau kita bisa nyenangin orang. Karena saya punya prinsip berbuat baiklah kita pada semua orang. Insya Allah kita juga akan terima apa yang kita buat hari ini. Gitu. Begitu Bu Widi. Oke, terima kasih Mas Ya. dengan sharing yang begitu fruitful hari ini ya. Ya. Semoga menginspirasi loh teman-teman yang barangkali mau jadi politisi. Iya, juga politisi yang kemarin belum terlalu banyak memanfaatkan media bisa lihat ternyata banyak sekali manfaatnya. Ya. Ini kan media yang harus kita manfaatkan karena ada di depan mata. Iya. Setiap orang punya smartphone. Biasanya orang juga punya akun medsos. Iya. Orang nenek aja punya gitu loh. Iya. Iya. Berarti emang tinggal ngasah skillnya juga ya. Iya. Skill politisi juga skill sebagai konten kreator. Makanya butuh bimbingan dari para pakar komunikasi dunia ini. Banyak di sini. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Ya. sudah hadir di Komunikasi Rasa edisi yang kelima. Nggak tahu nih edisi keenam siapa nanti. Ya, tapi keren namanya komunikasi rasa ya. Iya. Iya. Itu dapat dari mana itu ide itu ya? Karena rasanya dulu pernah ada nih. Oke, begitu. Terima kasih kembali saya ucapkan atas nama jurusan komunikasi sudah Pak Wawali bersedia hadir di Komunikasi Rasa. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan hari ini bisa bermanfaat bagi semua yang mendengarkan. Ya, Terima amin. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.